pusing karena nggak balik modal. Ingin barang kamu lebih luas jangkauannya, tapi harus ngeluarin biaya banyak kalau menyebar brosur. Mau tahu caranya? Kasih tahu nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ingat, think positif, COVID negatif. Bertemu lagi bersama saya, Intan Kusmeriani, dalam program KKN DRDT, kuliah kerja nyata dari rumah di tempat tinggal. Kali ini kita akan membahas tentang inovasi penjualan menggunakan sosial media. Tentu kalian banyak yang masih muda tapi udah punya bisnis, udah punya usaha, udah pengen gimana ya caranya supaya kita itu mandiri dan bisa mencari uang sendiri, ya bukan? Lalu ada juga mungkin dari beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki usaha tapi bingung nih, gimana ya cara mengembangkannya supaya jangkauan penjualannya lebih luas. Kita bisa memanfaatkan sosial media. Sekarang siapa sih yang nggak pakai sosial media? Semua orang pakai sosial media, dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai bahkan ada orang yang sudah berusia cukup tua, dia masih menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Nah, kenapa harus sosial media? Kenapa nggak browser aja? Pertama, sosial media itu lebih efisien dan jangkauannya bisa lebih luas daripada sekedar brosur. Brosur mungkin kita sebarin atau mungkin nanti ketiup angin, jatuh, nggak ada yang lihat dong ya kan. Udah mengeluarkan uang untuk percetakan, desain, tapi malah terbuang sia-sia gara-gara tertiup angin, atau mungkin kita membagikan brosur ke orang, sama orang itu cuma dijadikan bungkus gorengan. Pernah ngalamin kayak gitu? Nah, solusinya itu tadi, kita pakai sosial media. Gimana caranya? Begini caranya. Oke, sebelum memutuskan sosial media apa yang akan kita pakai, karena banyak sekali ya sosial media itu, ada Instagram, Facebook, Twitter, lalu sekarang ada TikTok, ya kan? Nah, sebelum kita menentukan platform apa yang akan kita pakai, pastikan dulu produk yang kita jual itu memiliki keunikan dari produk yang lain. Atau mungkin misalnya kita bisa mengikuti tren yang sekarang ada. Contoh, misalnya penjualan telur gulung. Telur gulung udah di mana-mana kan, tapi apa yang membuat telur gulung kita ini berbeda dengan orang lain? Mungkin dari toppingnya. Misalnya yang di kebanyakan orang itu toppingnya hanya sosis, ini kita mungkin bisa mixnya dengan yang lain, misalnya telur gulungnya memakai daging atau apa gitu. Nah, setelah kita menyesuaikan dengan keunikan produk kita daripada yang lainnya seperti itu, kita langsung untuk melihat pasaran. Nah, kita ini tujuannya ini, sasaran utama kita, pembeli kita itu siapa gitu kan. Seandainya kita ingin kaula muda nih sebagai penikmatnya, sebagai pembelinya, seperti itu kan, kita bisa cari tahu platform yang paling sering digunakan remaja atau kaula muda sekarang itu apa sih? TikTok. Nah, kita bisa menggunakan TikTok nih. Gimana caranya? Pertama, tentu aja kalian harus daftar dulu ya akunnya. Lalu setelah daftar, nah TikTok tentu nggak lepas kan dari dance, dari lip sync, seperti itu. Bisa mungkin kita mempromosikan penjualan kita sambil dance, seperti itu. Produknya di samping atau kita membawa produknya sambil kita membuat gerakan. Seperti itu juga bisa loh buat menarik pelanggan. Selain TikTok, apa sih platform yang bisa kita gunakan? Ada Instagram. Nah, siapa yang nggak pakai Instagram? Sekarang banyak orang pakai Instagram, dan sekarang Instagram punya fitur shop, jadi khusus penjualan. Jadi lebih mudah kan kalian untuk mempromosikan barang kalian. Sama seperti TikTok, kalian buat Instagram kalian itu semenarik mungkin, dari secara fitnya, terus cara kalian memposting, warna-warninya. Kalian harus bisa menyesuaikan tema seperti itu.
gitu, supaya apa yang kalian jual ini lebih menarik gitu, wah gitu, rasanya pengen beli. Apalagi anak-anak muda kan senang yang makanan yang hits, terus makanannya, kalau misalnya makanan atau minuman ya yang hits, atau mungkin yang bisa dibilang murah ya. Selain Instagram, penjualan paling besar itu sebenarnya di sosial media Facebook. Kenapa Facebook? Karena Facebook itu lebih mudah untuk secara pendaftaran, terus secara pengoperasian. Facebook itu lebih simple dan lebih mudah daripada Instagram atau mungkin TikTok. Dia lebih simpel dan banyak orang yang memakai Facebook. Bahkan sampai sekarang Facebook itu masih menjadi sosial media yang digunakan banyak orang. Karena apa yang dijual di Facebook itu belum tentu ada di Instagram dan platform lainnya. Jadi Facebook itu termasuk lengkap juga. Kalian bisa cari apa aja di Facebook. Nah, kalian bisa menjualnya melalui platform Facebook itu tadi. Caranya kalian tetap harus bikin akun dulu seperti itu. Dan ya secara foto-foto, dokumentasi, buat kalimat yang menarik banget gitu, yang mudah, yang gampang dicerna, nggak usah yang terlalu formal, tapi menarik seperti itu. Misalnya kalian mau bikin, kami menjual selimut, bahannya bagus, lembut. Kalau kayak gitu sebenarnya udah biasa kan. Tapi coba tambah-tambahin bumbu-bumbu yang, hai guys, di sini lagi jualan ini nih selimut kece, iya, yang bulu-bulunya, aduh udahlah tenang aja, pasti lembut banget, bikin kalian nyaman buat tidur. Dan juga kalau lagi udara dingin nih pakai selimut itu, rasanya mantap. Nah, kan bisa tambahin bumbu-bumbu seperti itu supaya penjualan di sosial media kalian itu makin menarik. Wah, penjual barang ini kok kayaknya menarik banget ya, apakah memang kayak gitu. Jadi orang tuh penasaran gitu kan, nyari tahu, akhirnya ngeliat review, akhirnya oh memang bahannya bagus, memang kayak gini, akhirnya membelinya kan, seperti itu. Terus kak, kok cuman Instagram, Facebook, dan TikTok aja sih? Emang kita nggak bisa jual yang di platform yang lain? Bisa banget. Kalian sebenarnya bisa mempromosikannya, malah bagus kalau kalian punya hampir semua sosial media ya. Jadi penjualan kalian itu nggak cuma di satu platform aja. Bisa juga kalian jual di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu. Kak, apa cuman di platform atau sosial media aja kita bisa mengembangkan jualan kita? Apa cuman bermodal sosial media aja? Yang selain tadi kualitas barang, terus keunikan, dari nama juga bisa lebih unik ya. Selain itu, kalian juga harus yakin sama apa yang kalian jual. Jadi misalnya ya, jangan sampai kalian itu, boleh kita mencoba untuk berjualan yang lain lagi selain itu, tapi coba fokuskan ke satu barang itu, kembangkan dulu satu barang itu. Kalau sudah banyak peminatnya, kalian sudah punya banyak followers, banyak pengikut, banyak pelanggan, kalian coba untuk menawarkan barang yang lainnya. Kalau kalian misalnya di bidang yang menjual nggak hanya cuma satu barang, itu pertama kalian buka untuk secara pembelinya itu misalnya belum banyak, tetap kita jangan lupa untuk bersyukur seberapapun yang kita dapat. Mungkin dari satu orang itu bakal ngerekomendasiin ke banyak orang loh, kan kita nggak tahu ya. Jangan sampai aduh sepi nih, baru buka tapi masih sepi, udahlah mending jualan yang lain aja. Kalau kalian bisa fokus ke satu dulu penjualan kalian, satu itu dulu kalian kembangkan, yakin deh pasti bisa. Kalian tambah keunikannya, kalian lebih membuat barang itu tuh jadi ini loh beda daripada yang lain. Dengan harga segini loh kalian udah bisa mendapatkan suatu perbedaan barang ini dari barang yang lain yang nggak akan kalian dapatkan di tempat lain seperti itu. Dan ingat ya, untuk barang pastikan kalian jangan sampai menjual barang yang ilegal. Itu penting banget, jangan sampai yang ilegal. Dan kalau untuk makanan, pastikan bisa dijangkau, karena kalian pengen dijangkau banyak orang, pastikan makanan itu tuh halal. Hindari kecurangan saat berjualan atau mungkin menjatuhkan lapak yang lain. Itu jangan sampai lah. Kita harus berjualan, kita harus berusaha bekerja dengan sportif. Rezeki sudah ada yang mengaturnya gitu ya teman-teman.
Oke, segitu dulu untuk hari sosialisasi tentang inovasi penjualan menggunakan sosial media hari ini. Semoga kalian semua tetap produktif, tetap bekerja keras di masa pandemi ini. Jangan sampai menyerah, karena kalau kita menyerah, kita menjadi manusia yang gagal. Jadi jangan sampai kita menyerah ya. Istirahat boleh, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama itu pasti kalian menyerah. Jadi istirahat boleh, tapi setelah itu ayo bangkit lagi, semangat lagi. Oke? Dan niat, think positif, COVID negatif. Saya Intan Krisniaryani. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Maaf jika saya ada salah kata atau mungkin ada salah dalam perbuatan. Sekali lagi, terima kasih. Kalian boleh menyampaikan saran untuk mungkin ada salah dalam tips atau apa, kalian boleh berbagi di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think positif, COVID negatif.